Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tajar TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Ketika kita berbicara mengenai perlindungan tanaman, tentu saja berperan penting untuk bisa mewujudkan suatu ketahanan pangan. Bagaimana peran strategis yang dimaksud adalah kita untuk bisa menekankan kehilangan hasil sehingga peningkatan produksi pangan tetap terjaga. Dan untuk bisa membahas mengenai ketahanan pangan, sudah hadir bersama kita, yakni Komisi 3 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB. Assalamualaikum Pak Slamet Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Saat ini kita berada di salah satu lokasi yang memang milik Pak Slamet Anwar ya, berada di ini. Kalau kita lihat ya pemirsa, di depan, tepat berada di depan kita nih sebuah pemandangan sawah ya Pak ya, Masya Allah. Perkebunan. Sawit, ya. Baik, jadi bisa dikatakan di samping menjadi mengembang tugas sebagai Komisi 3 DPRD, Pak Slamet juga sebagai petani ya di sini ya Pak ya. Petani, ya. Sebagai petani artinya kita sangat relate juga berbicara mengenai ketahanan pangan. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu Pak Slamet, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai ketahanan pangan itu sebenarnya kondisi seperti apa sih Pak yang bisa disebut bahwa ketahanan pangan sudah tercipta di lingkungan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketahanan pangan dari pemerintah daerah melalui program kampung yang sekarang ini semacam menghidupkan kampung pekarangan yang mati ya. Sekarang semua ada program di kampung-kampung itu kita alokasikan. Untuk dialokasikan ketahanan pangan dimulai dari seminimal mungkin dari rumah masing-masing keluarga ya kan. Baik. Jadi di situ ada tanaman cabai, sayur-sayuran yang pokoknya kita adakan satu edukasi yang mana masyarakat, terutama masyarakat kampung itu, bahwa kebutuhannya itu sudah ada di sekitarnya, nggak beli lagi. Dan ini kita bimbing, kita bina, dan memang ada plottingnya dari dana kampung juga. Baik, jadi sebenarnya sudah ada anggarannya untuk bisa masing-masing rumah tangga itu bisa menciptakan ketahanan pangan dimulai dari rumah sendiri. Dari rumah sendiri, dari pekarangan yang memang kayak seolah-olah nih nggak fungsi lah ya. Baik. Akan tapi di kampung ini sekarang udah dikelola oleh ibu-ibu PKK. Saya lupa itu namanya program apa itu namanya. Ya pokoknya dikelola oleh ibu-ibu PKK di situ. KWT. Jadi KWT itu dari kampung yang mana kita menghidupkan di sekitar lingkungan rumah yang memang notabene-nya kita manfaatkan. Di situ ada berbagai macam sayuran, kemudian obat-obatan tradisional, makanya luar biasa. Ini untuk percontohan, kalau toh orang itu bisa memanfaatkan orang-orang kampung, sebenarnya orang kampung ini tinggal sedikit nambahinnya, hanya kebutuhan pokok beras mungkin ya. Baik. Tapi kalau sayuran, cabai, bumbu, ada di situlah, nggak beli. Baik. Jadi ada sebuah program bernama KWT Pak ya. KWT ya. KWT itu adalah kepanjangan dari kelompok tani wanita. Kelompok wanita tani. Tani. Jadi memang berisi ibu-ibu yang di rumah bisa menciptakan ketahanan pangan di situ. Baik. Kemudian sejauh ini untuk keaktifannya bagaimana Pak? Apakah sudah cukup banyak nih kalau kita lihat? Kalau keaktifannya luar biasa ya, di samping ya namanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau sore kayak seminggu sekali dia ngumpul di tempat itu dengan edukasi penanaman cabai, penanaman sayuran kangkung. Ya cukup aktif, beliau-beliau ini cukup aktif, tapi yang memang dibina oleh masing-masing kepala kampung. Kita hanya mensupport. Ya. Kemudian setelah dari situ dia akan tumbuh edukasi lagi bahwa di sekitar rumah dia juga nanti akan dihidupkan kembali, yang akan dibantu juga. Baik, seperti itu. Dan sejauh ini keaktifan dan aspirasi yang sudah masuk dari KWT ini apa sih sebenarnya yang dikeluhkan jika sudah ada perkarangan
tanaman, tumbuhan di sekitar rumah ini apa yang sebenarnya dikeluhkan? Kalau dari bibit mungkin didukung dari pemerintah, diberikan secara gratis. Ini ada keluhan tidak, Pak? Ya mungkin yang dikeluhkan ya itu mungkin masalah subsidi bibit, Subsidi ya bibit. subsidi bibit dari kampung atau dari uh, Pemda, di pemerintah daerah. Akan tetapi kan kita udah sediakan. Ya Sudah tapi yang sediakan. sifatnya lebih agak umum. Kalau di Dinas Pertanian kita bantu bibit jagung, kemudian bibit kedelai, ya. Lihat musimnya. Setiap nanti lihat dari masing-masing kabuktan, setor CPCL, kemudian kita bantu bibit jagungnya. Baik, seperti itu. Dan sejauh pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi 3 DPRD, berarti artinya baik-baik saja ya untuk masalah Baik-baik kelompok saja, WT ini. insya Allah. Insya Allah, dan terus akan selalu dilakukan pengawasan ya Pak ya? Ya, Pak. Baik. Yang jelas dari antara eksekutif dan legislatif ini mengedukasi bagaimana ketahanan pangan khususnya di Lampung Tengah ini jangan sampai masyarakat itu ada keluhan-keluhan yang masyarakatnya kurang sumber ketahanan pangannya. Baik. Seperti beras, lain-lain sebagainya. Makanya kita awali dari rumah tangga yang kecil. Gitu. Tapi apakah sejauh ini selama memimpin sebagai Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, apakah sudah terdengar atau ditemui masalah kekurangan di sana sini, atau kalau tidak pernah sejauh ini masih aman-aman saja Pak? Sejauh ini menurut saya sih masih tingkatan wajar-wajar saja ya. Selama tetap ditemui masalah? Ya, hanya selama air hujan masih turun, kalau di kampung-kampung ini tidak akan merasakan satu peceklik yang sangat lah, kekurangan makanan yang sangat kurang umpamanya. Karena kalau di kampung kita ini kan sistem tanam palawija itu kan terus tumpang sari namanya, kan? Habis nyawa nanti besok nanam jagung dan lain sebagainya. Selama ini paling keluarnya harga pertanian yang kurang stabil. Kalau ini kan nasional. Baik, mengenai harga nanti kita lanjutkan kembali Pak Slamet, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan tentu saja kita masih berdialog bersama Ki Haji Slamet Anwar dari Komisi 3 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sempat tersentuh bahwa ini ada masalah harga, ini bagaimana Pak? Kalau masalah harga, kalau tahun ini agak bagus sih, cuman biasanya kan kalau saya tidak tahu di mana letak kelemahannya kita ya kan. Pokoknya musim singkong ini, musim singkong yang tadinya harga maunya sampai 1.200 turun sampai kadang 800, 600. Ini yang bikin jadi keluhan petani. Jadi keluhan petani. Kalau ini kayaknya nasional, bukan di Lampung aja, Lampung Tengah saja. Kalau petani ini musimnya panen kok harganya nggak stabil ya kan. Itu aja. Mungkin karena Indonesia ini ada beberapa edukasi yang belum siap mungkin kalau untuk menampung hasil petani ya dari pemerintahnya itu sendiri. Baik, jadi memang ada keluhan para petani masalah harga atau turunnya harga ini ya Pak? Harga. Kalau musim panen? Pada musim panen. Lalu ketika didapatkan kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana Pak dari DPRD untuk turut memberikan solusi atau mengkomunikasikan kepada pihak eksekutif, menyampaikan kepada masyarakat, ini bagaimana, apa yang dilakukan? Kemarin kita coba waktu musim singkong turun gratis, ya kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentunya. Tapi alhamdulillah mungkin dari pemerintah daerah juga sudah memberikan masukan-masukan kepada mungkin PT-PT, pabrik-pabrik singkong yang tentunya
itu kan ada persatuannya kan, ada persatuannya sehingga bagaimana daya tampung di Lampung ini bisa memberikan hasil panen, hasil bumi di Lampung Tengah ini khususnya juga tidak overload, ya kan, jangan sampai pabrik singkong ini kemudian dengan alasan antri kemudian harga menjadi turun. Jadi kalau memang kendalanya di pabrik singkong terlalu banyak atau antara pabrik dengan area yang tidak sesuai, ya kami mendukung ya adanya pabrik-pabrik yang berdiri di wilayah Lampung Tengah. Baik. Dan sejauh ini progresnya bagaimana, Pak? Kalau menurut saya progresnya ya alhamdulillah ya. Kayaknya ada juga beberapa pabrik yang sekarang sudah mulai dibangun oleh pemerintah daerah untuk memberikan solusi. Karena kita ini kan termasuk hasil bumi singkong yang paling banyak daerah wilayah Lampung Tengah. Luar biasa. Baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari situ sangat ada atau jelas sekali potensi untuk ketahanan pangan di Lampung Tengah ya Pak ya. Iya. Akan tetapi juga saya gini seperti reses tadi kan, bahwa baik. Petani juga ini harus diberikan edukasi lain. Sementara ini kan hanya satu pintu, jual ke pabrik untuk memproduk tapioka. Baik, seharusnya mestinya ada edukasi lain, seperti bagaimana membuat makan tiwul atau yang memang dimediasi sediakan oleh pemerintah daerah satu pabrik untuk ini kan dibuat biar dari nasi bisa juga singkong gitu kan. Nah ini beras, semacam beras dari singkong. Ini luar biasa kalau mampu menyiapkan ini, sampai luar negeri loh sekarang kurang. Apalagi Indonesia aja kurang antara beras singkong dengan beras padi. Sekarang mahal beras singkong. Nah ini kayaknya belum ada pabrik-pabrik yang bisa mengolah itu gitu. Masih sifatnya mandiri. Itu semacam usaha kecil, beberapa orang yang saya temuin. Jadi belum ada semacam support dari pemerintah daerah ini. Kita bikin pabrik untuk menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah, bikin pabrik sendiri, yaitu beras dari singkong. Padahal, ini menurut saya. Padahal hal tersebut kalau dimaksimalkan atau dibuat bisa meningkatkan PAD sangat tinggi sekali luar biasa, jika dikelola ini Pak ya. Apakah hal solusi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet ini sudah didiskusikan, dikoordinasikan kepada dinas terkait? Ya, insya Allah sudah mulai didiskusikan di rumah besar di DPRD kan, bahwa sekarang udah ada edukasi walaupun pribadi sekarang udah mulai beberapa orang suruh membuat gaplek, yaitu gaplek itu bahan dasar dari beras singkong. Sekarang yang disampaikan oleh Pak Umarsono tadi kan, Pak Umarsono sudah mulai mengedukasi itu. Silakan petani yang mau jual singkongnya kan. Nah kan tetapi kan karena keterbatasan alat atau kebutuhan ya makanya masih sangat terbatas. Dan sebenarnya ini bisa menampung padat karya atau para pekerja-pekerja yang luar biasa banyak, mulai nyacah singkongnya, ngejemurnya, ini luar biasa kalau bisa. Baik. Dan di samping itu juga, apakah kalau jika hal tersebut diwujudkan dari secara SDM di Kabupaten Lampung Tengah, apakah siap juga Pak? Ya ini gini, kalau masalah SDM kan tergantung persiapan kita kan, sejauh mana minat niat kita. Kalau niat kita memang mau kita wujudkan, tentunya kita siapkan kan SDM-nya, kemudian bagaimana pemerintah ini membantu pemasarannya gitu. Akan tetapi kan gini, beras yang terbuat dari singkong ini kan ngantri sekarang. Yang 1 kilonya udah nyampe 12.000 lebih. Kalau dijual singkong di PT, di pabrik-pabrik itu cuman 1.000, belum potongan timbangan. Karena ini maaf ngomong seperti orang kurang yang
kena penyakit kadar gula. Sekarang udah banyak kan. Baik. Itu ya bisa makannya dari Bisa makan itu. beras singkong itu Beras yang singkong. kecil dari kalori apa ya kan. Rendah gula. Rendah gula. Baik. Jadi secara kesehatan ini juga sangat baik. Di samping dari bisa meningkatkan PAD dan ini juga baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, Pak Slamet, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan bincang kembali bersama Komisi 3 dari DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Sosial. Baik, Pak Slamet, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat kita banyak sekali membahas mengenai potensi untuk ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu saja untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan kan kita harus memberi proteksi atau perlindungan juga terhadap tanaman. Sejauh ini bagaimana Pak kalau dilihat pemerintah untuk berkomitmen mengembangkan pertanian mengenai masalah hama yang saat ini kan masih menjadi keluhan juga, menjadi permasalahan juga. Hama padi sekarang di musim tanam bulan ini, ini namanya kayak sejenis apa? Kalau orang Jawa namanya leles ya. Leles. Jadi begitu kita tanam, nggak tahu ini penyakitnya apa, dia pertumbuhannya kurang. Dia pertumbuhannya kurang, tahu-tahu kuning mati, kan? Tahu kuning mati. Kemudian yang heran lagi, rumput itu biasanya kita obat, namanya obat ali yang sehat. Baik, terima kasih Pak Slamet. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan semoga DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat dapat terus selalu memperjuangkan kondisi dan kendala, terutama di bidang pertanian. Saya Salsa Kina, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Terima kasih Pak.